Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah di sepanjang umur hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau memujimu. Kami mau menyembahmu. Kami mau bernyanyi bagimu. Bermazmur bagi namamu yang ajaib. Sebab banyak perkara yang telah kau perbuat dalam hidup kami. Dan semua yang terbaik yang kau beri bagi kami. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kudengar setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagumnya kepada dalam tadi kau dengar Tuhan, pagi kau dengar Tuhan, biar hatiku suka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Nelayan berenungan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka dalam ayat merenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Sebab kau yang layak dipuji, disembah, kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sepertimu. Hanya Engkau,
hanya Engkau. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu, hanya Engkau. Hanya Engkau, Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Kau selalu baik bagi kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami bermasmur bagi nama-Mu yang tinggi luhur. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi, di surga. Nama yang menyelamatkan. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama-Mu, Yesus Tuhan, yang sanggup menyelamatkan kami. Sebab kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Sungguh baik Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Sebab Tuhan, hanya kepada-Mu hatiku percaya, dan hanya kepada-Mu kami percayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Engkau Allah penyembuh, Engkau Yehova Rafa. Engkau Tuhan yang berkuasa.
Waktu kami menanti-nantikan Engkau, percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkau yang terutama dalam hidup. Engkaulah pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Hati kami tetap tinggal tenang teduh. Sekalipun sekeliling kami bergelora. Sebab kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu.
Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat, sebab Engkaulah penolong kami dan tak pernah terlambat pertolongan. Bapa, terima kasih. Kami percaya janji-janji firman-Mu itu ya dan amin. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Pengen sama pagi ini. Ini ada di 1 Timotius 2. Saya bacakan di komentar mengenai doa jemaat. Pertama-tama, aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, perikop ini tentang doa. Jadi kita tahu dan kita percaya bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen, ya, orang percaya. Tapi kadang kita kalau berdoa tuh kalau doa pribadi mungkin ya bolehlah singkat-singkat ya. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalau dengar doa syafaat, apa yang ada di pikiran kita? Pasti doa yang panjang, doa yang kemana-mana dan bertele-tele. Banyak orang kalau doa syafaat, coba kita lihat di setiap gereja, kalau kita katakan doa syafaat, cuma segelintir orang yang datang. Kayaknya
walaupun dikatakan doa adalah napas hidup orang Kristen, tapi kalau sudah bicara doa syafaat, banyak orang enggan untuk terlibat, untuk datang. Kadang kita lebih jujur ya, kadang memang kita lebih memilih di rumah aja lah, doa syafaat membosankan, ngantuk. Jujur memang kalau bicara doa syafaat, saya percaya setiap orang, walaupun mungkin dikatakan bisa berdoa berjam-jam, tapi waktu fokus kita pasti tidak bisa. Misalnya dia bilang dia berdoa 1 jam penuh, 2 jam penuh, tak mungkin selama itu dia bisa fokus. Tetap fokus gitu. Pasti ada kayak kita lagi doa misalnya, pasti kepikiran, aduh tadi komporku sudah mati belum ya? Atau hari ini mau makan apa? Pasti ada yang bisa bikin kita hilang fokus. Nah, eh, saya juga pernah terlibat doa syafaat. Jadi saya tahu memang doa syafaat agak lama ya. Kadang saya merasa tertuju. Kok eh, orang lain bisa berdoa, dengar teman-teman bisa berdoa. Syafaat begitu lah. Saya kok awal-awal gelisah. Gelisah terus kurang fokus. Fokusnya bukan kita tidak mau fokus. Kita mau fokus tapi pikiran kita bisa tiba-tiba aja melayang kemana-mana. Nah, sampai saya menemukan sebuah khotbah tentang doa ya. Dia bercerita tentang seorang Romo, orang Baptis Katolik. Awalnya dia itu tentara. Kalau tidak salah sudah berpangkat ya. Terus dia bertobat, dia jadi Romo. Nah, ketika dia jadi Romo, dia dipercayakan eh, di dapur memasak. Jadi awal-awalnya dia marah. Dia bilang sama Tuhan, dia kok seorang tentara yang ya lumayan lah ada berpangkat. Kok di tempat di dapur gitu. Dan dia mengalami proses sampai orang-orang melihat dia tuh wajahnya seperti Musa, dia bisa bersinar ya. Jadi diceritakan di dalam buku God in the Kitchen itu, orang bertanya sama dia, eh, berapa jam dia berdoa sampai bisa seperti itu. Terus ada dia mengatakan statement ini, saya tidak berdoa berjam-jam dia bilang, tetapi setiap jam saya berdoa dia bilang begitu. Jadi maknanya sangat dalam. Berarti setiap jam dia berdoa, tapi dia tidak berdoa berjam-jam. Dalam kesehariannya di dapur dia menemukan eh, ibaratnya menemukan fungsinya lah ya. Jadi dia setiap memotong setiap sayuran kalau dia merasa eh, kesombongannya sudah mulai naik, dia akan berkata, Tuhan, aku motong wortel ini untuk Kau loh Tuhan. Tuhan, aku melakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi dia menemukan dirinya di dalam dapur. Jadi diceritakan dan ditulis di dalam buku God in the Kitchen. Nah, jadi saya mendengar itu, sangat apa ya, tidak merasa tertuduh lah, tapi menemukan, memang setiap waktu kita tuh harus terhubung terus dengan Tuhan. Bukan hanya pikiran kita melalui doa, doa aja kita terhubung. Tidak, tapi melalui kehidupan kita, kita sadar, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, nah itu kita terhubung. Nah, itu mengenai doa. Jadi eh, itu poin yang pertama. Terus yang kedua ya setiap kita tahu isi hati Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya ayat keempat. Jadi isi hati Tuhan kita sebagai orang percaya bukan hanya ketika kita selamat kita memikirkan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri tanpa memahami hati Tuhan bahwa Tuhan yang menghendaki semua orang tuh selamat, semua orang mengenal Tuhan. Kita harus terlibat di dalamnya. Bukan hanya tugas Pak Heri, tugas pendeta gitu, tapi kita mau terlibat di dalamnya. Mungkin melalui doa juga kita berdoa, kita berperang di dalam roh supaya Injil bisa diberitakan, supaya eh,
mereka yang ada di garis depan dibukakan jalan gitu ya. Itu pemahaman saya ya. Nah, itu yang mengenai doa jemaat. Terus termasuk perikop selanjutnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa berselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin. Nah, perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Jadi yang laki-laki cuma satu ayat ya, cuma dikatakan supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi kalau kita berdoa, mengangkat tangan di hati kita harus bersih. Jangan ada amarah dan perselisihan. Jadi bukan soal dikabulkan doanya atau tidak, tapi kalau datang di hadapan Tuhan ya kita harus bawa hati yang bersih. Karena Tuhan tidak suka kita marah, dendam, perselisihan. Jadi sungguh-sungguh datang ke Tuhan dengan ya hati yang bersih. Cuma satu ayat ya mengenai laki. Tapi selanjutnya yang mengenai cewek ini yang banyak nih. Nah, kalau kita baca secara begitu saja, seakan-akan perempuan tidak boleh apa ya, tidak boleh mengajar, berarti juga tidak boleh berkhotbah. Berarti seperti saya sekarang tidak boleh ngomong. Kalau kita baca ayatnya seperti itu ya. Jadi saya coba cari dan renungkan waktu zaman ini ditulis adalah waktu zaman eh, bukan maksudnya di tempat mereka ini mereka apa sem, Dewi Artemis yang mereka sembah. Jadi mungkin karena yang disembah di kota itu Dewi dan para perempuan ini yang mengajar ini mungkin tidak ada pondasinya yang benar dan bercampur aduk. Jadi mungkin sepertinya yang saya pahami sepertinya wanita-wanita ini apa ya mengajarnya tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran dan mungkin lebih memegahkan dirinya sendiri. Makanya Rasul Paulus menulis agar wanita itu eh, tidak harus berdandan dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Terus jangan berkepang-kepang. Berarti saat itu mereka tuh dandanannya mungkin lebih heboh dari zaman orang sekarang ya. Emas dan mutiara, pakaian yang mahal-mahal mereka pakai semua. Dan mungkin mereka mengajar dengan fondasi yang tidak benar, ada campur aduk dengan budaya dan eh, apa kepercayaan lokal yang Dewi Artemis sehingga mungkin wanita lebih saat di saat itu wanita mungkin cenderung lebih bangga dan merasa dirinya lebih powerful mungkin lebih hebat dari laki-laki sehingga Rasul Paulus menuliskan dan mengajarkan agar wanita eh, yang saat itu ya tidak mengajar. Jadi kalau yang saat ini saya rasa mungkin kalau wanita yang fondasinya benar, yang kepercayaannya terhadap Tuhan itu benar, maksudnya percaya Yesus benar, tidak masalah kalau untuk mengajar. Itu demikian Pak yang saya dapat. Kiranya Pak Heri dapat tambahkan. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat apa yang disampaikan pagi hari ini. Tentu yang pertama, kalau tadi kita bicara tentang berdoa, ya tentu doa itu kan ada beberapa apa ya istilahnya, jenis lah ya, kalau boleh dipakai istilah jenis. Kalau secara definisi doa itu kan hubungan dan komunikasi. Sehingga seperti apa yang statement dalam buku yang dibaca Ibu Ros, God in the Kitchen, ya, dia tidak pernah berdoa berjam-jam, tapi dia tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Artinya kita ini kan harus selalu terhubung dengan Tuhan sepanjang hari, kapanpun, dimanapun, sehingga kita bisa berkomunikasi senantiasa kepada Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi pekerjaan kita, begitu ngadepin kendala, masalah, kita langsung berseru, aduh Tuhan, gimana ini ya? Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, Tuhan campur tangan. Nah, dalam sepanjang hari-hari hidup kita harus memiliki konsep definisi doa seperti itu. Artinya kita ini kan tidak bisa terlepas dari Tuhan. Seperti lagu yang mungkin hari-hari ini selalu kita nyanyikan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Itu doa. Nah terus kalau bicara tentang doa syafaat, kan syafaat itu artinya pengantara. Jadi kita berdoa untuk orang lain, ya seperti yang biasa kita juga lakukan di penghujung dari Koram Deo. Kita bersyafaat bagi saudara-saudara seiman kita, bagi bangsa kita. Nah tentu kalau berdoa bersyafaat untuk orang lain ya mau panjang pendeknya kan tergantung berapa banyak pokok doa yang mau didoakan. Terus berapa terbiasa menaikkan doa. Ada orang yang memang orang yang doanya simpel, Tuhan kami berdoa untuk si A, Tuhan tolong dia, campur tangan sembuhkan, amin. Tapi ada orang untuk pokok doa yang sama, dia bisa panjang kata-katanya, yaitu perlu latihan saja kalau untuk bersyafaat. Nah, tapi kalau kita mau membangun hubungan secara pribadi intim, seperti yang Yesus juga katakan, masuk dalam kamar, tutup pintu, mau berdoa 1 jam, 2 jam, ya tentu itu lebih kepada pujian penyembahan. Karena kalau doa dalam bentuk permohonan, saya pikir mau berapa panjang sih permintaan kita sama Tuhan. Jangan-jangan kita minta baru 50 menit udah habis apa yang mau diminta sama Tuhan. Toh yang kita minta itu-itulah. Berkati suamiku, berkati istriku, berkati anakku, berkati usahaku, berkati gerejaku, berkati bangsaku. Tapi ketika kita bernyanyi yang seperti berkali-kali saya katakan waktu kita menyanyi kan kita ini bukan cuma sekedar mengeluarkan suara dari pita suara kita, tapi kita sedang ngomong dengan Tuhan dalam bentuk lagu. Dan itu kan bisa berjam-jam. Ketika tentu kalau saya menyembah, ya nggak perlu disiapin lagunya apa. Jadi ketika nyanyi, nyembah nanti ada kata apa, ingat lagi lagu apa, nyanyi lagi, agungkan Tuhan. Tapi semua lagu-lagu itu ya lagu-lagu sebagai pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena kan pujian penyembahan itu kan bicara tentang sikap hati dan kata-kata yang bermakna di dalamnya. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Nah, itu kan kita sedang ngomong, kita sedang memuji bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Nah, itu yang bisa membuat kita bisa berdoa berjam-jam. Walaupun sekali lagi, doa berjam-jam itu bukan bicara tentang ukuran tolak ukur rohani seseorang, bukan. Berkali-kali saya katakan sebenarnya tolak ukur kerohanian seseorang itu adalah ketika dia melakukan firman. Dia menghasilkan buah roh. Itulah ukuran rohani seseorang. Tapi orang yang rohani ya pasti suka berdoa. Seperti itu. Jadi itu kalau bicara tentang doa Bapak Ibu ya. Dan tentulah saya percaya hal-hal ini sudah Bapak Ibu praktekkan. Baik definisi doa yang pertama yang saya katakan tadi, kita ini selalu terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya itu sudah jadi gaya hidup bagi kita. Sehingga kapanpun, dimanapun kita berada dalam situasi kondisi apapun,
kita selalu terhubung. Waktu pekerjaan kita baik-baik lancar-lancar, ya tanpa sadar kita bisa ngomong kan, Tuhan terima kasih ya hari ini tokoku rame ya, puji Tuhan ya omsetnya banyak. Tuhan terima kasih kue yang aku buat hari ini tidak ada yang gagal, semua bagus-bagus. Nah itu kan doa, itu kan ucapan syukur ya, dalam definisi hubungan dan komunikasi. Tapi sekali lagi kalau untuk bersyafaat ya kita bersyafaat untuk orang-orang yang memang minta, Pak tolong doain saya ya, Pak tolong doain kami ya, kita doain dong. Itulah namanya bersyafaat dalam sesaat, dalam sekejap, artinya ketika dia minta doa, oke, yuk kita doa sekarang. Seperti itu. Atau yang saya katakan tadi, kalau kita memang mau memiliki waktu khusus seperti suami istri, kan kata mengenal itu kan epiginosko, keintiman seperti suami istri, ambil waktu khusus, masuk kamar sendirian, menyembah Tuhan, sejam, 2 jam, 3 jam, tapi tentulah biasanya itu dalam konteks pujian penyembahan. Ya mungkin ada diselipkan doa-doa permohonan, tapi akan lebih banyak pujian penyembahan. Nah, kalau bicara tentang hal yang kedua tadi yang Ibu Ros sampaikan, ya ini kan sebenarnya banyak penafsiran dan ada beberapa kelompok yang menafsirkan memang seperti apa Ibu Ros tadi katakan bahwa perempuan nggak boleh mengajar. Nah, masalahnya yang menjadi perbedaan penafsiran itu judulnya. Nah, itu di terjemahan lain sih sebenarnya tidak ada judul karena konteksnya ini juga tidak sedang bicara tentang di dalam pertemuan ibadah, nggak ada. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ditulis mulai dari ayat yang ke-8 itu kan tidak bicara tentang aturan tata cara ibadah, enggak. Tidak ada sama sekali. Walaupun ada satu kata seperti ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Bukan sedang beribadah ya, tapi perempuan yang beribadah. Ya, kan kalau orang yang beribadah ya sewajarnya lah. Jadi bukan sedang beribadah, tapi sebagai orang yang dikenal, dia ini rajin beribadah ya. Nah, jangan sampai dandanannya seperti kalau zaman dulu kalau Bapak Ibu mungkin lihat film-film tentang Timur Tengah, apalagi kisah-kisah sejarah, biasanya kalau perempuan-perempuan yang apa ya, pada umumnya ya rambutnya hanya tergerai terus pakai kerudung gitu aja daerah Timur Tengah. Nah, tapi kalau maaf kayak penari perut, perempuan Sundal, nah itu biasanya rambutnya dikepang-kepang, terus ada ikat kepalanya, terus dandanannya menor, bercelak. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi bukan salah berkepang-kepang. Jadi bukan berarti, oh kalau zaman sekarang nggak boleh kepang-kepang. Enggak, ini dalam konteks zaman dulu. Nah, jadi kembali, kalau dari apa yang difahami oleh Pelita tentunya, bahkan institusi saya sebelumnya di sekolah Alkitab juga diajar, ini bukan berarti perempuan nggak boleh naik mimbar, karena ada beberapa gereja yang memakai ayat-ayat ini karena judulnya ya. Nah, sekali lagi karena judulnya, sekali lagi saya katakan sebenarnya Rasul Paulus waktu nulis surat nggak ada judul itu. Dan memang kalau kita perhatikan baik-baik tidak ada dalam konteks dalam ibadah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang harus disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Karena ayat 8 pun katakan di mana-mana aku mau orang laki-laki berdoa dengan menandakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Itu doa di mana-mana, bukan hanya bicara doa di dalam pertemuan ibadah. Begitu juga tadi perempuan yang beribadah, bukan perempuan yang sedang beribadah, bukan. Jadi yang dimaksud perempuan itu tidak boleh mengajar apalagi memerintah. Nah, kata laki-laki di situ itu memakai kata aner, itu suami. Karena kan memang secara hierarki, secara fungsi, kan pria itu sumber, pengelola, penopang. Jadi memang Tuhan sudah memberikan otoritas. Maka di ayat-ayat di bawahnya kan dikatakan bahwa Adam yang lebih dahulu yang diciptakan dan Adam yang lebih dulu menerima firman.
Sehingga Adam mempunyai tugas didelegasikan oleh Tuhan untuk mengajar Hawa firman yang dia terima. Nah, itu sebuah prinsip. Nah, makanya di dalam sebuah keluarga yang punya otoritas untuk mengajar, seharusnya mendidik, itu adalah ayah, suami. Ibu itu penolong, merawat, mengasuh. Nah, jadi mempunyai fungsi yang berbeda tapi saling melengkapi. Karena firman Tuhan yang sama, ya wanita harus tunduk, hormat pada apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh suaminya. Nah, jadi ini tidak sedang bicara tentang pertemuan ibadah. Jadi kalaupun ada beberapa gereja yang memiliki prinsip, pokoknya wanita nggak boleh naik panggung, nggak boleh ngajar, ya itu silakanlah dalam penafsiran mereka. Karena itu tadi, karena judul perikopnya yang sesungguhnya Paulus tidak pernah menulis judul itu. Dan secara keseluruhan, secara konteks juga tidak sedang bicara di dalam sebuah ibadah. Tapi ini dalam sebuah hierarki antara pria dan wanita di dalam sebuah keluarga. Jadi seperti Bapa itu kepala Kristus, bukan berarti Bapa lebih tinggi, bukan. Begitu juga Kristus adalah kepala pria dan pria kepala wanita. Itu tidak sedang bicara tentang kedudukan lebih tinggi atau rendah, tapi hierarki sebagai sumber. Nah, jadi nggak usah merasa tertuduh kalau para ibu-ibu yang di sini pun saya jadwal, terus di gereja kita juga dijadwal, karena apa yang kita pahami dari firman Tuhan, khususnya di ayat-ayat ini tidak sedang bicara dalam konteks mengajar dalam kelas seperti sekarang ini, baik melalui Zoom, baik khotbah di panggung gereja, tidak seperti itu. Jadi mari bagi pria itu tadi, di mana-mana pria yang berdoa, walaupun kenyataannya kalau jam-jam doa yang paling banyak datang itu wanita. Apalagi seperti Ibu Ros tadi, nggak banyak lagi. Tapi ya saya berdoa setiap pria di tempat ini adalah pria yang suka berdoa. Minimal mendoakan istri, mendoakan anak, mendoakan bangsa. Ya tentulah dengan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oke, saya pikir itu saja yang ingin saya tambahkan. Dan tentulah kalau bicara tentang dandanan wanita, ya sesuai konteks zaman lah ya Bapak Ibu ya, yang sopan seperti itu. Oke, kalau tidak ada, silakan yang lain mau menambahkan. Kalau tidak ada, Pak Yose yang berdoa ya. Ya. Nanti akan ditutup oleh Ibu Ros. Oke, silakan Pak Yos. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, mari sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami ya Bapa, untuk kami selalu bersyukur setiap hari ya Bapa, baik di dalam susah, baik di dalam rasa syukur, baik di dalam masalah kami mau membawanya setiap hari ya Bapa, ke hadapan-Mu di dalam doa kami ya Bapa. Biarlah setiap hari kami membawa setiap permasalahan kami, pergumulan kami ya Bapa dengan hati yang suci. Terima kasih Bapak untuk Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus pakai Ibu Ros untuk terus menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang di sekelilingnya, dan terus Tuhan Kau berkati usaha dan pelayanannya. Berkati juga keluarga, anak-anaknya ya terus Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara dan saudara kami yang kurang sehat ya Bapak. Pertama kami mau berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ongko. Tuhan kiranya Kau terus memberikan pemulihan. Kau terus ada progres kemajuan di dalam kesehatannya ya Bapak. Karena Kaulah Tuhan satu-satunya sumber penyembuhan. Berikan terus sukacita di dalam hidupnya. Berikan terus senantiasa pengharapan ya Bapak. Dan Kau juga berkati setiap eh, anggota keluarga yang sudah merawat, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara kami juga Ibu Dorcas yang di saat ini sedang proses
pemulihan kesehatan yang berada di China. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan, setiap usaha medis yang sudah dilakukan ya Bapa. Dan satu-satunya pengharapan kami adalah hanya Engkau ya Bapa yang mampu menjamah sakit penyakitnya. Kami percaya jadilah sembuh dan jadilah pulih ya Bapa. Dan terus Engkau berikan sukacita ya Bapa kepada Ibu Dorcas. Terus berikan pengharapan ya Bapa bahwa Tuhan Engkaulah yang menjadi andalan di dalam setiap permasalahan hidupnya. Kami juga mau berdoa juga untuk Saudara Willy dan Nilu yang sedang dalam program untuk mendapatkan buah hati. Kami berdoa ya Bapa supaya Engkau memberkati kandungan dari Nilu dan Engkau Tuhan yang mampu mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya itu dan kami imani ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini ya Bapa, kalau dunia sedang tidak baik-baik saja, ekonomi yang mungkin kurang baik, tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan, karena hanya dengan pertolongan-Mu ya Bapa, kami percaya dan kami imani. Kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin, baik dari yang paling tinggi, presiden, jajaran-jajaran menteri, sampai gubernur dan bupati. Tuhan, Kau berkati mereka. Biarlah mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami terus berpengharapan bahwa tidak ada pemimpin yang bukan tanpa seizin Kau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap kami anak-anak Tuhan sebagai warga negara kami boleh mengambil bagian ya Bapa untuk menjadi garam dan terang. Hidup kami menjadi teladan bagi orang lain ya Bapa. Agar banyak orang yang boleh melihat bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah melalui kehidupan kami dan banyak orang yang boleh percaya. Kami berdoa juga untuk setiap orang-orang eh, hamba-hamba Tuhan yang juga Engkau telah percayakan untuk memimpin, baik yang ada di daerah-daerah, di daerah perintisan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan yang boleh eh, mereka andalkan dan Tuhan boleh campur tangan, agar setiap orang boleh menjadi percaya melihat kehidupan mereka ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan jadikan kami Tuhan, eh, setiap pribadi kami Tuhan, untuk eh, menjadi pribadi yang tahu keberadaan kami di hadapan-Mu. Seperti nama perciptaan kami Tuhan, Koram Deo. Biarlah Tuhan, kami menyadari hidup kami di hadapan-Mu, senantiasa terhubung dengan Engkau. Mungkin kami tidak Tuhan kuat berdoa berjam-jam, tapi kami bahwa hidup kami di hadapan-Mu, Koram Deo di hadapan-Mu, terhubung dengan-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anggota Koram Deo ini Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, bisa memberitakan firman-Mu, dan Tuhan selalu tahu isi hati-Mu, dan menyadari Tuhan, kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang diinginkan hati. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami dalam hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan dan kerjakan berkenan di hadapan-Mu, dan Kau memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Pak Simon di Yesus Jakarta ya, Pak?